monumen nasional ya, yang di dalamnya ada yang kita lihat di ruang kemerdekaan itu. Ini cawan ini yang ada ruang kemerdekaan itu, kalau kita keluar ada 25 anak tangga. Jadi Republik Berkedaulatan Rakyat itu ya di titik ruang kemerdekaan itu ya. Itu setelah mengalami suatu perjalanan panjang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dan kepemimpinan Islam itu sampai khilafah yang terakhir ya kan, mati tahun 24, dan kemudian tahun 25 nyambung sama Indonesia gitu. Yaitu ketika kita ada manifesto politik 25. Nah 25 itu muncul manifesto politik di Indonesia. Kemudian 26 udah satu, kemudian lanjut sama 28. Nah kemudian dari situ 17 tahun, perjalanan keramat 17 tahun, sampai tahun 45, sehingga kita sampai di alam kemerdekaan, ruang kemerdekaan itu. Jadi benar katanya Pak Edi tadi, maksudnya inilah bentuk yang tertinggi yang ditunggu oleh kemanusiaan. Nah, makanya saya buat kayak begini. Jadi Monas itu menyimpan banyak sekali simbol-simbol ya yang dalam sekali gitu ya. Jadi puncaknya sekali bentuk kepemimpinan itu, seperti yang dicontohkan sama Isa Al-Masih itu, cuci kaki murid-murid. Maksudnya adalah ini, Nabi Muhammad yang dicita-citakan Nabi Muhammad ini. Cuman dia gak kesampaian di eranya, karena ada kan doanya yang tidak dikabulkan itu. Ya kan, jadi belum bisa ini gitu. Cuman Nabi Muhammad meramalkan, akan ada suatu kaum, yang mana dari kaum itu, para nabi dan para syuhada, itu merasa cemburu. Maksudnya, ini generasi yang keren banget gitu. Mereka mencapai suatu titik di mana itu mereka persaudaraannya tidak memandang darah, nasab, tentu saja suku, ras, agama itu juga maksudnya situ. Dan di sini menjadi kayak kubus gitu kan. Dan situ tentu saja terkait dengan kepemimpinan yang kerakyatan, menjunjung tinggi permusyawaratan. Karena ini kemerdekaan, dia juga tidak melakukan penaklukan pendudukan lagi seperti zaman-zaman sebelumnya gitu. Jadi sudah sampai pada tingkat tinggi sekali keadabannya itu. Sudah tidak ada imperialisme kolonialisme, kan dihapus tuh. Siapa yang menghapus imperialisme kolonialisme tadi? Siapa yang menghapus? Indonesia. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau di surat Al-Balad itu menghapuskan perbudakan, ada membela kaum yang lemah kan gitu, kerakyatannya. Terus ada menjunjung tinggi silaturahim, kasih sayang, itu adalah persaudaraannya, Bhinneka Tunggal Ikanya gitu. Nah trisilanya juga ada nih di surat Al-Balad. Trisila, 3 kerangka tadi itu, 3 kerangka yang sudah terkenal, itu bahkan ada di surat Al-Balad, dijalankan oleh Rasulullah. Ya kalau di itu kan RMU itu kan istilahnya ini aja, istilahnya misalnya kayak Kartosuwiryo atau siapalah itu ya kan, menyimpulkan misalnya oh ini ada turunannya rububiyah kan gitu, terus ada umatnya uluhiyah, tempatnya mulkiyah kan gitu ya. Memang itu kan umum, itu di alam semesta juga kayak begitu, makanya disebut 3 kerangka yang sudah terkenal. Nah ternyata surat Al-Balad ini terjadi pada dirinya bangsa Indonesia, menghapuskan perbudakan, mereka menjadi kemerdekaan, kebangsaan. Terus membela kaum yang lemah, itu menjadi kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Dan kesatuan dia Bhinneka Tunggal Ika. Junjung tinggi cinta kasih sayang. Nah gitu. Itu kan UUD 45 itu. Jadi 3 kerangka itu sudah menjadi Undang-Undang Dasar 45. Jadi persatuan, tegakkanlah agama, janganlah pecah belah. Yang 3 kerangka itu yang kemudian kalau buat kita itu menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, yaitu UUD 45 berdasarkan Pancasila, semboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tinggal di pikiran masing-masing tuh, menyerapnya masing-masing. Yang penting saya sudah tunjukin alurnya seperti apa, kaitan-kaitannya, hubungan-hubungannya, secara kitabiah, secara contoh, praktek oleh ini, kemudian nubuah-nubuah, ramalan-ramalan, kemudian contoh Nabi Isa, kemudian Daud yang U-turn-nya itu dari kerajaan mengarah ke kerakyatan, tapi di era Sulaiman masih kerajaan, tapi ujungnya di Nabi Isa Al-Masih itu adalah puncaknya, yaitu ini puncaknya nih, yang semua mengarah ke sini gitu loh. Nabi Muhammad cita-citanya itu, Nabi Isa maksudnya inilah yang terjadi secara alamiah pada diri bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa menunggu ini. Iya gitu Pak Edi kira-kira ya. Jadi
memang benar kata Pak Edi, inilah yang tertinggi. Sudah, gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Mau kemana lagi? Keraayatannya sudah berkedaulatan rakyat. Kesatuannya sudah tidak ada jarak, tidak ada pemisahan manusia di situ, persatuannya. Dan cara kita bertahan hidup, cari makan dan lain-lain, udah enggak lagi memangsa-mangsa gitu kan, memaksa-maksa orang, tapi kita bisa win-win, saling kerjasama, gotong royong, tolong menolong. Itu kan puncaknya peradaban, ya kan, puncaknya peradaban. Bayangkan kalau umpama ini menjadi solid ya di dalam bangsa Indonesia ini, negara Indonesia, solid ini, terbentuk karakternya, karakter buildingnya itu sudah di mana-mana gitu ya. Ini gitu kan, intinya ini. Keren banget itu bangsa Indonesia ini. Makanya disebut bangsa cahaya itu. Jadi 3 kerangka ini membuat kita menjadi bangsa cahaya, yang dijabarkan menjadi Pancasila, yang sederhananya gotong royong. Inilah jalan yang lurus, jalan mendaki lagi sukar itu, progresif, revolusioner, visioner, sehingga dikata oleh Rasulullah akan datang suatu kaum yang mana mereka itu, para nabi dan para syuhada merasa cemburu pada mereka, dan mereka itu tidak memandang keluarga, nasab, darah. Tentu saja dalam hal ini termasuk suku, ya suku bisa keluarga, darah juga, itu ras gitu. Dan biasanya agama itu muncul dari bangsa kan gitu, termasuk tidak memandang agama. Intinya Bhinneka Tunggal Ika, mereka adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, gitu sederhananya. Itulah bangsa Indonesia. Masyarakat Bhinneka Tunggal itu bangsa Indonesia. Iya, saya kira itu jawaban saya, Pak Edi. Terima kasih Pak Irwan untuk penjelasannya, dan karena kita sudah di penghujung waktu, Pak.